Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pecinta budidaya ikan nila. Ini saya akan upload perkembangan nila di lahan yang sempit di teras rumah dengan sistem pompa. Kita tidak menggunakan mesin aerator, tapi kita menggunakan pompa akuarium. Ini ada dua pompa akuarium kecil tipe 103. Ini ikan budidaya kita umur 2 bulan lepas dari indukan. Kita penetasan sendiri ikannya. Setelah menetas kita pisahkan dari indukan, dan ini sudah berumur 2 bulan. Ini nila merah jenis nila Larasati. Jadi saya menggunakan pompa agar air kolam ini bergerak berputar. Jadi dia menimbulkan arus sehingga untuk ikan nilanya sendiri merasa seolah-olah dia hidup di alam bebas. Dia akan berenang terus melawan putaran arus air dari pompa ini. Nah, pompa ini sendiri kita kasih filter sederhana, hanya menggunakan spons. Sebelumnya kita menggunakan aerator. Ini sementara aerator kita tidak fungsikan, aeratornya kita hanya menggunakan pompa. Pompa ini sendiri kapasitas wattnya 20 watt. Satu pompa 20 watt. Jadi ini kita menggunakan dua pompa. Ya, sebenarnya kalau masih ukuran segini satu pompa juga masih mampu. Cuman saya lagi mencoba supaya ikannya lebih gerakannya lebih lincah. Terus dengan dua pompa arusnya juga lebih kencang perputarannya arusnya. Kalau kita mengalirkan satu pompa, arus putaran airnya kurang kencang. Kalau untuk oksigen sudah mencukupi. Jadi ini kita menggunakan dua pompa supaya arus lebih kencang. Inilah bukti dari budidaya ikan nila kita menggunakan sistem pompa di umur 2 bulan lepas dari induk. Lepas dari indukan sudah sebesar ini. Jadi perkembangannya lebih cepat dibanding kita hanya mengandalkan sistem aerasi. Jadi kalau kita sistem pompa ini, selain oksigen yang kita dapatkan, juga arus. Jadi dapat dua keuntungan gitu. Jadi airnya ada arus, plus dia menciptakan oksigen dari pancuran air pompa. Jadi rekan-rekan yang ingin mencoba, ini skala kecil, ini diameter 2 meter kolam saya ini, dan saya letakkan di teras rumah ya. Ini ada atap. Nah ini terus saya kasih 2 keping atap yang transparan atau tembus sinar matahari. Nah, ini di teras rumah. Lihat rekan-rekan ya.
sangat sempit, tapi inilah hasil dari budidaya di lahan yang sangat sempit dengan sistem pompa mengalir terus 24 jam, terus airnya berputar. Sistem air kita menggunakan sistem vlog, jadi kita tidak ganti air, kita hanya buang kotoran dari sentral tengah. Ini sentral tengah ini, bawahnya, bagian paling bawah itu kita bolongi seperti saringan untuk membuang kotoran yang tersentral di tengah. Nah, kemenangannya lagi sistem pompa ini, kotoran dari ikan atau feses dari ikan ini sendiri ini akan terpusat di tengah atau terkumpul di tengah. Itu untuk berapa hari, bisa 1 minggu sekali kita buka keran, kita buang kotoran. Atau kalau memang dia tebarannya lebih padat, bisa kita buang 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Setelah itu kita tambah, kita kembalikan lagi posisi air seperti semula. Jadi tidak ada kata ganti air, cuman hanya penambahan karena pengurangan dari pembuangan kotoran atau penyiponan. Penyiponan sendiri kita hanya menggunakan dari sentral tengah. Ini ikannya jangan bersih. Kita pakan sendiri menggunakan pakan yang biasa di pasaran yang murah. Terus pemberian pakan kita untuk 1 hari 1 malam, pemberian pakan 2 kali, pagi dan sore hari. Untuk awal sekali saat lepas dari indukan, buraya atau bibit ikan mulai bisa makan, itu menggunakan pakan yang paling halus, yang berprotein tinggi untuk starter awal. Bulan pertama kemarin kita menggunakan pakan protein tinggi yang kadar proteinnya 41%. Setelah 1 bulan saya menggunakan pakan biasa yang kadar proteinnya hanya sekitar 28, di bawah 30% ya. Di bawah 30%. Ini pakannya, kebetulan karena kita agak jauh dari toko pakan, kita beli pakan eceran. Ini pakan eceran yang seharga per kilonya 8.000. Kita usahakan sebelum kita memberi pakan, usahakan dibibis. Jadi untuk sementara saya kasih contoh, memang tidak saya bibis, tapi saya biasakan saya bibis. Saya bibis sendiri menggunakan fermentasi dari gula merah, susu krim. Saya fermentasi selama 1 minggu. Itu saya bahan-bahannya. Setelah itu kita bibiskan ke pakan. Maksudnya 1/4 jam sebelum kita memberikan pakan ke ikan, itu kita aduk dulu sedikit untuk membasahi. Gunanya apabila dibasahi, pakan ini tidak terlalu keras. Kalau dia seperti ini terlalu keras dan
agak lama dicerna oleh ikan. Tapi kalau dia setelah dibibis, dia akan lebih lembut dan gampang dicerna oleh ikan, sehingga perkembangan kandungan daripada pakan itu sendiri bisa maksimal diserap oleh ikan kita. Demikian dulu untuk update nila kita di umur 2 bulan ini. Kita akan lanjutkan perkembangan dari nila ini sampai panen di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.